Rogo Sukmo saya ada zodiak Leo yang ada di Jakarta. Seorang wanita berumur 48 tahun yang sedang mengalami serangan gaib. Satu keluarga semuanya sakit yang aneh karena dia baru membuka warung makan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan yang akan berbagi informasi, ramalan, penerawangan Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi, ramalan, penerawangan insya Allah akurat. Ki Macan apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penonton Ipun Pintu Misteri yang selalu mendoakan Mas Jawir, Ki Macan, dan tim Pintu Misteri lainnya. Terima kasih banyak kagem sedayanipun. Dan ini saatnya Ki Macan akan berbagi doa-doa terbaiknya Ki Macan untuk kakak-kakak semuanya, para penonton Ipun Pintu Misteri dengan menggunakan Dupa Semesta. Nah, Dupa Semesta ini medianipun Ki Macan yang diberi energi terbaik oleh Ki Macan dan diisi dengan jurit-jurit terbaiknya Ki Macan untuk membantu kakak-kakak semuanya menetralisir energi negatif, membantu untuk penarik keberuntungan. Nah, dan asap dupanya ini Rek ya, ini akan membantu membawa doa-doa kalian, semoga bisa menembus ke langit ketujuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, mukjizat, keberuntungan, banjir rezeki dalam waktu dekat. Amin. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Dan terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah lelah, saya tidak akan pernah jenuh, apalagi capek untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik untuk dirimu sendiri. Begitu juga sebaliknya. Doa-doa yang negatif, jangan pernah salahkan Tuhan.
Jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupanmu selalu mendapatkan keburukan. Karena apa? Hasil dari perbuatanmu sehari-hari. Ya, dan juga saya memberitahu di sini, ya, untuk di kolom komentar ini, ya, yang banyak ini, ya, bukan hanya bangsa manusia saja. Karena ada saudara kita, Wong Samar, tak terlihat di 10 tempat, yang selalu berpartisipasi untuk memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri dengan menilai energi positif pada tubuh manusia. Jadi apabila kalian ingin melihat energi positif dalam tubuhmu, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanya sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas di kolom komentar kalian. Apabila kalian dibalas banyak di kolom komentar, ya, saya pastikan kalian sedang dikelilingi energi positif di dalam tubuhmu, yang mana semesta menyukai energi positif itu dengan memberikan tanda banyaknya balasan dari kolom komentar kalian. Jadi apabila kalian sudah mengetik kolom komentar dan banyak yang membalas kolom komentar kalian, ya, kalian mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu adalah like, komen, dan share. Kebanyakan di luar sana sudah like, sudah komen, tapi lupa share, ya. Karena persyaratannya itu, Rogo Sukmo itu gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu, di sini ada zodiak Leo yang ada di Jakarta. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Leo di kota Jakarta. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 48 tahun yang sedang mengalami serangan gaib. Satu keluarga semuanya sakit yang aneh. Karena dia baru membuka warung makan. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita yang mana satu keluarga mengalami sakit aneh. Ya, setelah dia membuka warung makan, ya, di Jakarta. Ini salah satu subscriber kita yang sudah 1,5 tahun, ya, ikut bergabung di Pintu Misteri, ya, yang mana asli Tegal. Ya. Dia sudah membuka warung makannya itu kurang lebih 8 bulan di Jakarta. Ya. Dia ngontrak, dia buka di situ warung apa ya? Warteg, ya, warteg di Bekasi. Ya. 1 bulan ini warungnya sepi total. Bahkan lauk-lauknya banyak yang basi. Ya. Berawal dari anaknya ada 2, ya, laki-laki dan perempuan. Sakit demam tinggi yang nggak turun-turun. Sudah dibawa ke rumah sakit, diagnosa dokter, tidak ada keluhan. Ya, tapi panasnya tidak turun-turun. Dan setelah itu diseranglah suaminya. Bahkan saat ini dia yang diserang. Jadi semuanya sakit yang tidak ada bisa didiagnosa oleh dokter. Bingung sakitnya apa? Semua tensi darah bagus semua. Ya. Nah, sekarang dijaga oleh adiknya. Warung makannya. Adiknya jaga dengan 2 karyawan. Ya, seperti itu, sepi. Tidak seperti layaknya. Ya, tidaklah. Ya, sepi. Bahkan padahal di jalan itu ada 3. Ya, ada 3 tempat makan yang menyerangnya adalah ini tempat lalapan. Ada lalapan, ada soto, ada sate. 3 itu. Nah, dia tempat baru depan. Sebenarnya itu jalan-jalan tempat makan makanan yang mana orang berhak untuk memilih makanan apa sebenarnya saja yang dimau. Ya, bulan pertama sampai bulan ke-6 itu bagus penjualan, ya. GG. Nah, dia si pelakunya ini, ya, karena banyak pelanggan-pelanggannya lari ke warteg.
Nje. daripada membeli lalapannya. Nje, kan ya lidah orang kan kadang-kadang bosen juga Betul. toh ya. Nah, dia tidak suka ini. Ngoten ki ya. Dia tidak suka. Ya gunakanlah ilmu sihir. Lah. Ya, dia coba like, komen, dan share ini kurang lebih sebelum ini kejadian. Sebelum Pas kejadian. pada saat 1 bulan dia sudah membuka usahanya. warung makannya. ya, usaha warung makannya. Dia like, komen, dan share. Ya, mungkin udah ada Feeling rasa. kali. Ya. Dan akhirnya setelah dia like, komen, dan share, pada saat sudah terjadi seperti ini, Nje. ya. Lalu si pelakunya ini Silakan. teror pertama itu Nje. yaitu biasa lilitan-lilitan kain putih yang dalamnya paku segala macam. Nje. Dilempar di depan. Biar mental dong. Ya, dilihat. Oh, ini kiriman. Besoknya kelilawar yang kalong ya. Oh, kalong kelawar gede. Ya, kelilawar dilempar juga. Pas pada saat buka kelilawar disembelih. Kui. Ya, dan terakhir yaitu anak kucing yang kepalanya dihancurkan, dilempar. Astagfirullahaladzim. Salah. Dari situ semuanya awalnya plong, kosong. Jadi bodoh. Ya. Dan akhirnya diserang ke anak-anaknya dan keluarga, bahkan dia. Kui. Ya, sakitnya kadang kambuh-kambuhan, sembuh Kambuh. di jam tertentu sakit. Panas lagi. Ya. Dan sering mimpi menyeramkan. Oh, nah kui. Kalau suami sering mimpi ular hitam yang melilit dia. Nah kui bener lah. Sihir itu. Ya. Dan akhirnya ya saya Rogo Sukmo. Leo asli 48 tahun Tegal yang dia buka warung makan. Di Jakarta, Ya, Bekasi. pada saat saya masuk di lokasi, betul, ternyata rumah makan itu pakai penglaris semua. Ya. Semuanya. Dengan jin-jin yang berbentuk berbagai macam bentuk. Alah, Masya Allah. Nah, sudah tidak percaya dengan Tuhan berarti ya. Nah, gini kula. Ada yang Suki. yang satenya itu di atas tempat gerobak satenya itu ada sesajen yang setiap baru mau buka Harus. taruh di atas. Jin. Soto Soto juga. sebelum kuahnya soto, Nje. si pemiliknya Oh, umur Oh Allah, iku wis jorok iku. tapi nikmat. Tapi terasa nikmat hal yang kotor iku. Yang si lalapan ini Nje. jangan dalam Nje. sengaja nggak dipakai 2 hari Oh, dah habis itu. buat Ada. merendam si ayam tersebut. Ya Allah, acarane negatif iku. Nah, yang si Tegal ini bukanya benar-benar dia pure. Serang lah. Diserang iki ya. Ya, sepi satu bulan ini. Tidak ada yang masuk sama sekali. lah, Bahkan ada promo segala macam tidak dilihat orang. Enggak dilirik orang malah. Saya lihat, masya Allah, berjejer itu. Berjejer itu ki ya. Dan yang di tempat wartegnya itu, Nje. ya, itu satu jin. Satu. Satu jin yang berdiri di sana, yang mana untuk menutup warung itu kelihatan kumuh. Biar orang Satu kelihatan kumuh dan 2 kelihatan sarang laba-laba. Oh. Jadi orang jijik untuk masuk. Jin lagi. Bener. Dan yang si satu keluarga ini, Nje. ya, Yang sakit itu panas. ditempelin Oh, capek. sehingga akhirnya mental dia ya sudahlah, tutup sajalah. Ngoten ki. Tapi si Leo ini kuat untuk kekeh. Lagi karena dia berjuang. Oh, gimana lagi pendapatan di situ ya, semangat dia. Akhirnya saya Rogo Sukmo pada saat itu betul dia sedang dililit ular hitam. Oh, suaminya. Suami dan istrinya. Masya Dan Allah. si Leo ini Si Leonya. Walah. ular hitam yang siap menelan. Menelan. Ya, itu yang membuat sesak napas, badan suka capek, panas, itu dia. Akhirnya saya bilang, lepaskan orang ini. Ya, kan siapa yang menyuruh? Saya disuruh oleh orang yang depan, karena orang depan itu menganggap semua tamu-tamunya, pelanggan-pelanggannya lari ke sana. Itu tidak bisa. Itu kan pilihan dari customer, pilihan dari tamu. Nje. Hari ini dia mau selera mau makan mana nih? Mau lalapan atau mau sate atau mau nasi campur Tegal. Ya, saya pecut sekali, lepas. Lepas. Dan saya bilang, ya, seperti biasa,
apa yang kau disuruh oleh orang tersebut, balik lagi. Ya, balik lagi ke sana. Ya, untuk apa yang kau lakukan itu. Balik. Dan menyerang si pelaku. Si pelaku. Ya, menyerang si pelaku sampai waktunya saya tentukan. Dan setelah saya rogoh sukma itu, ya Ki Macan terima kasih. Ki Macan, jangan terima kasih dengan saya. Saya hanya pelantara di sini. Ya mungkin karena doa-doamu selama ini, karena ketulusanmu selama ini, karena keikhlasanmu untuk membuka usaha. Betul. Lanjutkan perjuanganmu dan jangan lupa pertajam ibadahmu. Betul, pertajam. Karena hanya itu yang bisa menyelamatkan. Mulai besok air cucian beras pertama, ya, kau campur garam dapur segenggam, kasih daun pandan, putar 7 kali, bacakan Al-Fatihah 3 kali dan niatkan. Ya, setelah itu dia bangun, dia datang langsung ke tempat warungnya. Kebetulan adiknya dengan 2 karyawan sedang masak-masak. Ya, tabur. Loh Mbak, udah sehat dah? Udah. Tabur, disiram semuanya seperti orang menyiram debu. Oh jadi macus gitu ya, udah selesai. Dah. Nanti Mbak datang lagi siang. Dia pagi soalnya. Nanti kamu jualan lah. Ya, bismillah aja. Kita yakin rezeki yang diberikan oleh Tuhan itu akan lancar hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian masakan belum matang. Orang sudah ngantri. Karena ya itu tadi pas dia nyiram itu sekitar jam 1:30 atau 1:30 setelah saya rogoh sukma. Subuh. Dan subuhnya orang pada sahur. Betul. Orang udah pada sahur, kumpul semua. Mbak rame, alhamdulillah. Nanti mbaknya suruh sana. Dan apa yang didapatkan oleh si pelaku, ya, apa yang dirasa dalam keluarga itu dirasa oleh dia. Dan semesta harus membentengkan itu dia. Dan ingat, ya, dukun-dukun negatif di luar sana yang membela niat busuk orang itu. Kalian akan mendapat karma apa yang kalian lakukan. Kalau kalian tidak dapatkan itu, kalian akan mendapatkan dari anak cucumu. Ya, membantu seseorang, saya saja, ya, membantu seseorang, saya pilih-pilih orang-orangnya. Karena riskan sekali, ya, apabila kita membantu yang tidak baik, ya, karmanya itu akan nular kita. Begitu juga permasalahan yang tidak baik kayak ya, terus pelet, gendang, pengikat sukma, itu akan tertular. Ya, tidak bisa lepas begitu saja. Kalian akan terikat jaringan-jaringan yang namanya karma buruk. Ya, makanya saya bilang, ya, kalau punya kelebihan, manfaatkan yang baik. Ngobatin orang, ngobatin boleh, ngobatin penyakit apa segala macam, tapi lihat ini penyakitnya bersumber dari mana. Karma atau bukan? Ya, dan akhirnya satu keluarga dan hari itu tidak buka. Halapan. Dan hari itu tidak buka karena diserang. Dia telepon, Mbah, gimana ini Mbah? Oh tenang aja, Mbah akan handle semuanya. Mbahnya juga terikat. Dililit oleh senjata makan tuan. dengerin itu. Bingung kan mau kayak gimana? Itulah karma yang harus dihadapi. Betul. Karena itu tadi semesta itu dia tidak melihat atau tidak melindungi orang yang baik, bahkan orang yang jahat. Alam semesta itu akan melindungi kepada orang-orang yang mengerti hukum alam semesta. Dengerin ya. Dia tidak melihat kamu baik, apakah kamu jahat, tidak. Semesta melihat orang-orang yang paham hukum alam semesta. Sama seperti hukum tabur tuh begitu. Nah, nggak peduli mau kalian baik ataupun jahat, tapi hukum alam semesta kan tabur tuh. Ya baik. Kenapa kau baik juga dihantam oleh semesta macam? Iya. Baik dalam arti seperti ini, orang datang kepadamu, tolong dong saya punya hutang banyak ini, ya, bagaimana caranya saya orang itu lupa, itu satu, ya, dan juga tolong dong saya, ya, menurut kalian baik sudah membantunya, tapi kebaikan itu salah kalian artikan, jadi semesta tidak melihat itu,
ya, pahamlah dengan alam semesta, hukum alam semesta. Ya, setelah itu sudah, bahkan nanti si dukunnya itu pun untuk datang ke sana pun tidak bisa. Kuwi. Dukunnya itu, dukun negatifnya itu ada di Banten. Di Banten. Nah, kuwi. Ya, jadi saya tidak pernah melarang kalian yang punya usaha untuk melakukan seperti itu. Itu adalah Pilihan. pilihan dari kalian sendiri, ya, karena saya tidak akan menghakimin pilihan dari orang-orang. Tapi kan Karena Tuhan sudah memberikan akal pikiran bagi manusia yang lebih sempurna dari makhluk-makhluk lain untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dia sebenarnya sudah tahu risikonya seperti itu. Oleh karena dia ego, ambisi, dia memilih seperti itu. Padahal betapa nikmatnya rezeki yang Tuhan berikan. Ya, namanya usaha itu pasti menjalani proses. Untuk dikenal orang itu menjalani proses. Nah, itu karena ego dan ambisi manusia maunya buka langsung rame. Nggak bisa gitu deh. Ya, jadi pelajaran di sini kita dapat dari saudara kita Leo yang asli Tegal yang membuka usaha di Jakarta. di Jakarta. Ya, pelajaran itu tadi. Jadi apabila kalian membuka usaha terus kalian diteror dari orang-orang terdekat, ya, Pesaing. ya, tenang saja, ya, berdoa, ya, berdoa, beribadah dan tetap berusaha. Tuhan akan mengirim kebaikannya. Karena ingat, apabila seseorang itu diangkat derajatnya oleh Tuhan, maka tidak ada satupun manusia bisa menjatuhkannya. Sekali satu orang manusia akan menjatuhkannya, hancur berlipat-lipat di bawah. Tuh, dengerin. Ya, jadi jangan khawatir. Kalau kalian yakin sukses kalian ada campur tangan Tuhan, jangan takut akan dijatuhkan oleh manusia. Tapi awalnya kalau kalian naik dengan cara instan, ya, manusialah yang akan menjatuhkannya. Dan pada saat Tuhan mengangkat derajat manusia ke tingkat sukses ke atas, jangan lupa diri. Jangan lupa keseimbangan kesadaran kalian. Jangan lupa ibadah. Apabila sudah dikasih peringatan pertama tidak mengerti, kedua tidak mengerti, ketiga tidak mengerti, Tuhan akan menghukum langsung sampai tersungkur-sungkur. Tuhan adil. Ya, mentang-mentang kalian diangkat Tuhan, seenak-enaknya kalian tidak bisa. Betul. Ya, jadi itu pesan saya untuk saudara-saudaraku di luar sana yang punya usaha. Ya, semangat, jangan takut dengan ilmu dukun di luar sana. Ya, karena dukun-dukun di luar sana 70% nipu, 30%-nya yang benar itu pun bersembunyi. Selebihnya nipu gitu ya Ki ya. Rasa tersinggung lah dia mau ngono kuwi. Ya ora usah nulis-nulis komen, hati-hati. Perasaan Mas Jawir sama Ki Macan ya, terutama Mas Jawir sama Ki Macan itu memang tidak menyukai yang negatif ya. Mau kalian nulis komen suruh hati-hati, nggak ada ya. Orang yang negatif Mas Jawir menyadarkan kalian, dukun-dukun negatif. Kalau kalian nggak tobat, karma itu terus mengikuti. Laura trimo ya terserah ya. Nah, dan untuk kakak-kakak semuanya, para penonton di Pintu Misteri yang wirausaha, pelaku usaha, mungkin dengan hal yang seperti ini bisa menjadikan si Leo semakin kuat lagi untuk mempertajam doa-doa dan ibadahnya ya Ki ya. Pertajam doa-doa dan ibadah. Ingatlah selalu ya, ada asap, ada api. Hukum alam semesta itu seperti apa? Mungkin dengan kejadian ini, sihir yang bisa mengenai keluarga kalian, ini introspeksi juga. Kenapa Tuhan tidak melindungi? Nah, kemudian mungkin dengan kegigihan, dengan doa-doanya, akhirnya Tuhan mengirimkan bantuan-bantuan. Bantuan Tuhan itu di segala arah, ya. Bisa melalui sesama manusia, bisa melalui orang-orang lain, bisa melalui pintu misteri. Semua kan karena ridho dari Sang Maha Pencipta, ya. Betul. Semangatlah selalu, ya. Jadi sekarang udah mulai rame ya Ki ya. Udah, jadi orang-orang pada buka puasa dan pada sahur, orang itu rame. Gitu ya Ki ya. Dan ini tadi lah ya, untuk Ki Macan, bantuan Ki Macan mohon maaf sekali. Ki Macan itu memang tidak buka konsultasi, tidak buka plang. Bantuan Ki Macan itu ya hanya melalui media dan Rogo Sukmo. Yang ada rezeki, punya duit ya bisa melalui media. Tapi kalau seandainya yang tidak punya rezeki ya bisa melalui Rogo Sukmo. Tapi semuanya ya harus sabar, ada prosesnya, ada aturannya. Ya.
setelah ini, Mas Jawir mengingat Ki Macan melihat lebih lanjut, Rek, untuk tanggal lahir Tuhan angkat derajatmu di akhir Ramadan 2025. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya ke menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk tanggal lahir yang Tuhan akan angkat derajatnya di akhir bulan Ramadan di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawang series ini, kalau di positif pola menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif pola waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Kalau ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas izin Tuhan. Akhirnya setelah saya doakan, saya ritualkan dan saya khususkan, media terbaru saya sudah keluar. Yaitu saya beri nama minyak urut Mushillah. Mushillah. Yang mana minyak urut warisan leluhur. Ya, minyak urut ini ya banyak kegunaannya. Bisa diurut, dibalur, ataupun digosok. Terbuat dari bahan-bahan alami yang sangat aman sekali. Tidak panas dan tidak berbau menyengat. Banyak manfaat yang didapat dari minyak urut Mushillah ini. Ya. Salah satunya untuk mengatasi badan pegal linu, melancarkan peredaran darah, nyeri otot sendi, ya, kaki pegal atau kram, perut kembung, masuk angin, saraf kejepit atau nyeri pinggang, punggung atau pundak berat dan sakit, rematik, stroke, benjolan pada tubuh kalian dioleskan, ya, leher terasa berat, dan juga bisa mengobatin sakit gatal-gatal pada kulit, dan masih banyak lagi. Dan kehebatannya, minyak urut Mushillah tidak disukai oleh energi-energi negatif dan jin-jin kafir yang bersarang di tubuh manusia, yang mengakibatkan badan manusia tersebut sakit. Ngoten nggih ya, maharnya Rp250.000 belum termasuk ongkir. Silakan bisa menghubungi admin 3 atau melalui toko online Shopee, cari nama tokonya Pintu Misteri. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal akhir bulan Ramadan ya di tahun 2025. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, seperti biasa saya ingin menggunakan parfum aura, yaitu parfum Senjagat ya. Parfum Senjagat ini sudah saya doakan, saya ritualkan, saya khususkan untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Ya, biasanya saya gunakan untuk saya membuka penerawangan, ya, bekerja sehari-hari, bahkan bertemu orang banyak, karena bisa melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi negatif. Karena kalau energi negatif sudah masuk di tubuh kita, ya, kita gampang terpengaruh dan bahkan karakter-karakter buruk pun kita anggap itu benar. Betul sekali, hati-hati loh ya kalau sudah menganggap karakter buruk itu benar ya. Macam tambal parfum energi bulan pernah. Ya, kalau untuk wajah, untuk energi aura wajah, saya gunakan banyu mustika. Banyu mustika ini bagus sekali loh untuk membuka aura wajah kalian biar kelihatan lebih percaya diri, fresh, lebih awet muda, ya, kencang, ya, dan bercahaya. Bagusnya ya. Ada tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro gitu. Ya, kita akan lihat ada berapa tanggal lahir yang akan Tuhan angkat derajatnya di akhir Ramadan di tahun 2025. Wow, kerapuhan. Ya, tanggal lahir ini ya yang mana mengalami kerapuhan di beberapa bulan yang lalu, bahkan di tahun-tahun yang lalu, dan akhirnya doa ibadahnya dan kerja kerasnya bisa dirasakan di akhir bulan Ramadan ini. Ya.
Orang-orang ini mengalami titik terendah, orang-orang ini dijauhkan dari teman-teman dan orang sekitarnya, ya. Pada saat dia mengadu pun tidak ada satupun yang bisa datang untuk menenangkan dia. Nih, ya. Pada saat terjatuh, kau di mana? Saat ini Tuhan akan angkat derajat tanggal lahir ini sehingga mereka bisa naik ke permukaan. Ya. Jadi pada saat dia jatuh, orang pada menghilang. Pada saat dia menangis, bersedih, ya, orang-orang itu tidak peduli. Direndahkan, diremehkan, ya. Usaha hancur, ya. Pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, semuanya hancur. Tuhan benar-benar menguji tanggal lahir ini untuk bisa menjadi manusia baru yang lebih kuat dan sukses. Amin ya Allah. Ya. Tanggal lahir di sini ada angka 9. 9 ngoten. Jadi saya pastikan ada 9 tanggal lahir, ya, yang akan Tuhan angkat derajatnya. Jadi saya prediksi 9 tanggal lahir ini karena kerja kerasmu, karena keyakinanmu kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan kemudahan buatmu. Ya, Tuhan memberikan ujian kepada tanggal lahir ini, dipahat oleh Tuhan, batu biasa, ya, dipahat, ya, batu biasa dibentuk oleh Tuhan menjadi batu yang berharga nantinya. Ya. 9 tanggal lahir, kita akan lihat tanggal lahir berapa saja, ya, yang akan lolos seleksi semesta, yang akan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bangkit kembali. Alhamdulillah, ya. 9 tanggal lahir. Jadi pada saat Tuhan sudah mengangkat derajatmu ke atas, kamu lihat tuh orang-orang yang memberikan kamu permasalahan, orang-orang yang menjerumuskanmu, yang bahkan orang yang meninggalkanmu, kamu lihat kan. Betul. Mereka akan datang pasti bilang, wah udah sombong ya sekarang ya. Hati-hati orang yang kayak begitu ya Ki, ya. Lah kemana aja? Mana ya Ki? Tanggal lahir 18. Nomor setunggal 12 guys. Anak sombong nggih. 18. Tanggal lahir 15. 15. Yang ketiga, tanggal lahir 16. 16. Tanggal lahir 20. 20 ya. Tanggal lahir 22. 22. Ini kepala 2 ya guys. Tanggal lahir 27. 27. Tanggal lahir 14. 14 kurang 2. Tanggal lahir 1. 1 kurang 1 yang terakhir. Tanggal lahir 4. 4 yang terakhir. Ya, 9 tanggal lahir ini sedang dikelilingin elemen air, yang mana air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk yang ada di dunia ini. Jadi energi air itu mampu mengantarkan mereka ke titik tertinggi yang mereka punya nantinya, ya. Dan juga mereka ada campur tangannya Tuhan, karena setiap doa-doanya mereka libatkan Tuhan. Ya, mereka setiap bekerja mereka libatkan nama Tuhan di dalam pekerjaannya, berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akhirnya terijabah dan akhirnya mereka diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Alhamdulillah. Tapi pesan saya di sini untuk 9 tanggal lahir. Jadi apabila kalian diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ke tingkat sukses, ya, naik derajat perekonomiannya semuanya, jangan lupa diri. Jangan gila sanjungan, ya, hancur kalian, ya, hancur. Jadi buatlah semua pelajaran, pengalaman yang dulu-dulu menjadi pengalaman yang berharga. Ya, dulu tidak dianggap, ya, karena uang. Tuhan asah itu semuanya. Dulu uang 1000 aja berharga sekali. Nanti Tuhan berikan uang 100.000, jangan kalian tidak dihargai. Ya,
Kalian harus bisa menghargai uang, kalian harus bisa menghargai sesama, kalian harus bisa menghargai kesehatan. Amin. Betul. Ya, kalian harus bisa menghargai semuanya. Betul. Karena pengalaman ataupun ujian-ujian pada saat itu. Ya, kita akan lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta mengangkat 9 tanggal lahir ini ke tingkat kesuksesannya nantinya di bulan Ramadan. Ya, diammu emas. Kau diam saja. Diam saja. Uang itu mengalir, daganganmu laku. Uang masuk di rekeningmu. Ngoten ya Ki, diam saja. Ngoten ya, diammu itu empas. Saat ini di mana Tuhan sudah mengangkat derajat. Tapi kalau kalian yang belum diangkat derajatnya sama Tuhan, belum ada ini, bukannya diam diri enggak, Rek ya. Diam nanti enggak ngasilin apa-apa. Kita tidak tahu diamnya kenapa. Dia bisa jualan online. Nanggeler jelas. Jualan online. Dia jualan apa gitu. Mas. Diamnya itu tetap berjuang ini. Ya, yang mempunyai nanti akan mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik. Jadi kalau misalnya kalian single ya, kalian berumah tangga kemarin cerai, Tuhan pisahkan pasangan kalian, Tuhan ganti dengan yang baru. Betul sekali. Yang jauh lebih baik, yang bisa menuntun kalian, yang sebagai contoh untuk kalian, yang bisa mengatur keuangan kalian, yang bisa mengatur karakter baik kalian. Betul. Ya, akhirnya Tuhan berikan pasangan tersebut, ya, akhirnya bisa bangkit bersama. Gitu ya Ki, bisa bangkit bersama. Ingat toh ya. Nah, jodoh itu adalah pasangan, sebuah cermin. Jadi kalau kalian ingin jodoh baik, ya kalian harus jadi orang baik ya. Jangan jadi pelakor, jangan jadi pembina. Ya. Kalian akan di posisi raja, yang mana apapun yang kalian kerjakan, kalian akan didengar orang. Alhamdulillah. Apapun yang kalian jual, orang itu akan percaya dengan daganganmu. Amin. Ini lebih ke usaha. Usaha kecilmu akan menjadi usaha besar. Alhamdulillah, usaha kecil bisa jadi besar, gila ya. Semangat toh, Rek. Dari kecil lah bisa jadi besar ya. Still tenang. Karena kalian punya pemikiran yang tenang, ya. Pada saat susah kalian tetap tenang, pada saat kalian bahagia pun kalian tenang. Nah, dari posisi karakter tenang ini, ya, segala sesuatu gampang, termasuk pada saat kalian bekerja di suatu tempat. Pada saat kalian bekerja di suatu tempat, kalian fokus bekerja, kalian tidak pernah memikirkan kiri kanan, ya. Kesetiaan kalian pada pekerjaan tersebut, tidak gila-gila uang, akhirnya pekerjaan itu bisa mengangkat derajatmu. Alhamdulillah, yang bekerja di sebuah tempat makanya semangat tuh selalu memberikan yang terbaik ya Ki ya. Karena di tempat kerja kan juga bisa diangkat kok derajatnya ya Ki ya. Celebration. Ya, akhirnya yang selama ini kalian merenung, yang selama ini kalian menangis, yang selama ini kalian sedih, ya, akan Tuhan hapus air matamu dengan kebahagiaan. Ya, waktunya kalian sudah bisa menabung, waktunya kalian bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan di luar sana, waktunya kalian bisa membahagiakan semua keluargamu. Masya Allah, Alhamdulillah. Harapan semua orang pasti seperti itu ya, ya. Ya semangat, tidak usah aja. Pintarnya 9 tanggal lahir ini, ya, mengelola keuangan karena dia susahnya pernah dia lewatin, ya. Betul. Apapun yang dikerjakannya, difokusin, ditekunin, konsisten, selalu dipupuknya, digali semua ilmu-ilmu. Nih, seorang wanita yang sedang menyiram tanaman, akhirnya tanamannya besar. Inilah, ya, karena itu tadi konsisten. Konsistenan bagi manusia itu susah sekali. Hanya orang-orang tertentu yang bisa konsisten. Nah, 9 tanggal lahir ini mereka konsisten, sehingga apa yang mereka kerjakan akan berbuah tunas-tunas rezeki buat dirinya. Gitu ya Ki. Ini kalian harus ingat selalu, konsisten itu sangat penting ya. Kalau nggak ada yang mengingatkan kalian, ya tontonan Pintu Misteri, karena Mas Jawi Ki Macan selalu mengingatkan ya Ki ya, agar kalian terus konsisten ya. Karma, ya, yang saya lihat adalah karma baik. Alhamdulillah. Apa yang kalian tanam pada saat kalian susah kemarin, ya, kalian masih bisa berbagi, kalian bisa menolong dengan pikiran, kalian bisa menolong dengan tenaga. Tuhan perhitungkan semuanya gitu. Sehingga pada saat Tuhan angkat derajatmu nanti, ya, kalian tetap menempel hal-hal tersebut, ya.
barang-barang yang kalian punya dulu, yang kalian lupakan, yang kalian ikhlaskan segala macam, Tuhan akan berikan dan Tuhan akan gantikan berlipat-lipat ganda. Asalkan kalian bisa mengikhlaskan itu. Gitu ya Ki ya, kuncinya harus ikhlas, bener sekali ya Rek. Kalau kalian nggak ikhlas ya bagaimana Tuhan mau merefillnya? Betul. Sedangkan wadahnya aja belum kalian buang tuh isinya. Betul. Ibaratnya kalian nggak ikhlas ya Ki ya. Ikhlas kan. Kemudian Ki, Ya, ini yang terakhir ya. Ini ada pelangi ya. 9 tanggal lahir ini akan mendapatkan harapan-harapan yang selama ini dia doakan dan dia inginkan dengan cara alam semesta. Ya, kok tiba-tiba kok gampang ya sekarang saya kerja, gampang ya saya jual properti. Apabila kalian sales di sini, kok tenaga saya sekarang dipakai ya. Itu bukan apa-apa, itu ada Tuhan menggerakkan hati umat manusia untuk membantu perekonomianmu. betul. Ya, kok dulu saya pada saat saya terjatuh, ya, tubuh ini lemes-lemesan terus karena mental dihantam. Betul. Nah ini Tuhan perbaikin semua dirimu untuk bisa dengan harapan menjadi manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya Ki ya, menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, biasanya kalau manusia ini suka hilang kesadaran kalau sudah berada di titik puncak. Jadi apabila kalian seperti ini, Ki Macan, kenapa ya? Semenjak saya dalamin ibadah, semenjak saya dalamin agama, kok malah banyak cobaan-cobaan yang datang kepada saya. Malah banyak masalah-masalah yang datang. Berarti Tuhan sayang dengan kamu. Tuhan memberikan cobaan-cobaan tersebut sehingga kamu lolos cobaan tersebut, ya, sehingga kamu menjadi jauh lebih bahagia dari cobaan itu. Kau ambil sisi positif dari cobaan itu, Makna. ya. Kau jalanin terus cobaan itu. Bukan berarti Tuhan tidak sayang dengan kamu, karena Tuhan sayang dengan kamu, sayang. Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu tadi, Tuhan ingin memberikan cobaan sehingga kamu bisa lolos cobaan dan mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, Tuhan menghapus atau menghantam atau membersihkan semua dosa-dosamu Dengan cobaan. yang dulu-dulunya dengan cobaan-cobaan ini setelah menjadi orang baru naik. Betul kira ya. Ya, jangan sekali-sekali kalian dibisikin oleh iblis hati dan pikiran kalian. Tuh kan, saya sudah bilang, jangan kau dalami agama. Tuhan itu tidak ada. Nah, jangan sekali-sekali dibisikin, ya, karena kalian lagi diproses oleh Tuhan. Betul. Kalian awalnya batu biasa, dikikir oleh Tuhan, batu itu menjadi batu yang bagus. Bernilai tinggi. Itu maksudnya, sayang. Ya, jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah menghina Tuhan, jangan pernah mentidakadakan Tuhan di dunia ini. Ya, Tuhan itu baik. Tuhan itu adil, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu pemaaf, itu fakta. Ya, jangan kalian dibisikkan oleh iblis, karena iblis pintar sekali mengarang kata-kata. Ya, menulis kata-kata itu pintar sehingga manusia logik. Oh iya ya, hati-hati. Ya, kalian orang-orang pilihan pada saat kalian memperdalami ibadah, memperdalami doa, memperdalami agama, tiba-tiba dihantam permasalahan itu, jalani. Semangatlah selalu, ini tadi ya sebuah pesan yang dimana ayo Rek ya, jangan sampai kita tuh lepas yang namanya doa-doa dan ibadah. Katanya ingin kehidupan jadi lebih baik, ya jangan lepas doa-doa dan ibadah ya Ki ya. Dan ini tadi untuk wirausaha atau orang-orang yang diangkat Tuhan derajatnya kan sebelumnya di titik terendah ya Ki ya. Di titik terendah itulah kita diajari untuk mengenal dunia rasa, agar kedepannya nanti di saat kita dititipi rezeki lebih sama Tuhan, kita bisa memanfaatkan ke hal yang baik. Ya Ki ya, jangan sampai rezeki yang dititipkan Tuhan malah menjadikan manusia belangsak. Iya. Nah itu licik, hati-hati, jangan. ya jadi yang suka ke hal-hal yang tidak baik, narkoboy lah, ke kayak gitu. Jadi licik, jangan jadi flexing. Jangan flexing Ya, pokoknya itu jangan licik, jangan flexing, jangan serakah. Ya. Ki ya, Apabila 3 itu kalian sudah hilang kesadaran, ya, mulai flexing, mulai serakah, untuk membuktikan kalau saya sudah kaya nih sekarang nih, jangan hancur kamu deh. nggak perlu membuktikan orang yang kaya sebenarnya itu. Kalau kita lihat dia nggak perlu membuktikan.
Ya. Orang yang kayak sebenarnya malah mengisinya dengan hal-hal yang positif ya Ki ya. Nah, banyak ya yang dirogoh semua sama Ki Macan yang sudah mendapatkan kebaikan ya Ki ya, yang dianya kayanya naudzubillah itu banyak Yang ya. dia tidur dapat uang. Udah autopilot. Nah, banyak ya Ki ya. Udah nggak usah flexingan, nggak usah riak ya. Jangan mau dipisiki hasutan-hasutan para si iblis-iblis. Baik, Ki Macan, ini ada 9 tanggal lahir. Kalau sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan, Ki? Jadi kalau ada tanggal lahir kalian di sini, kalau ada harapan kalian di sini, ya karakter positif ini harus kalian tonjolkan ya, sehingga kalian terpilih ya untuk orang-orang yang lulus seleksi. Ya, ada 3 karakter positif yang harus kalian ubah di sini ya, harus kalian tonjolkan di sini ya. Yang pertama percaya diri. Yang kedua sabar. Dan yang ketiga jujur. 3 karakter itu harus kalian tonjolkan dalam waktu dekat ini. Percaya diri, jujur, sabar. Ini ndak pernah bosan-bosan ya Ki ya. Dimana kartu selalu keluar kebanyakan pasti apa? Jujur, sabar, percaya. Itu aja yang harus kalian ulang, karena kunci dari kita hidup menjalani kehidupan hidup yang penuh dengan anugerah ini. Ya harus sabar, jujur. Percaya diri itu wajib sekali ya. Wajib, Ki. Jangan kalian introvert. Udah kalian di titik terendah, kalian introvert, kalian malu-malu, tidak bisa beradaptasi dengan orang, ya, takut-takutan, tidak akan bisa. Harus percaya diri, yakin dengan kemampuanmu. Pak, sini Pak, saya coba menjualnya Pak. Pak, sini Pak, saya coba mengerjakannya Pak. Betul. Itu. Jangan ngomong aja sepatah dua patah. Itu mengharap kalian akan naik ke atas, tidak. Ya, harus percaya diri, komunikasi yang baik, attitude yang baik, tonjolkan skill kalian kurang, kalian belajar. Pada saat perusahaan atau tempat kerja kalian membutuhkan sesuatu, saya maju dulu Pak, saya akan coba. Itu. Ya. Jangan malah diem kayak Kamboja layu, kayak orang gagu nggak bisa ngomong. Itu namanya percaya diri. Percaya diri ya, ini tadi sangat penting, percaya diri. Ingatlah selalu Rek ya, rezeki itu kan Tuhan yang akan memberikan melihat bagaimana si manusianya ya. Nggak usah minder ya, karena apa yang kalian jual, rezeki satu orang dengan orang yang lain, beda tangan, beda rupa, beda mulut, itu hasilnya akan beda-beda karena Tuhan yang menggerakkan semuanya. Makanya kalau kalian percaya diri, selalu libatkan nama Tuhan. Ya, tapi percaya diri ya sombong. Ya, ingat Tuhan nggak menyukai orang yang sombong. Ya, percaya diri saja karena yakin rezeki itu pasti akan diberikan Tuhan. Jadi kembali saya ingatkan lagi nih. Jadi kalau misal kalian di kuping kalian atau di hati kalian, ada di pikiran kalian bilang, jika takdir kita sudah ditentukan oleh Tuhan, ya, buat apa kita berdoa Ki Macan? Nah, ini harus kalian garis bawahi, harus kalian pahamin. Apabila ada bisikan-bisikan seperti itu, untuk supaya kalian tidak mau berdoa, ya, karena takdir kehidupan kita kan sudah ditulis Ki Macan. Kalau kita berusaha banting tulang, ya, terus kalau misal takdir kita miskin, ya tetap aja miskin. Itu salah. Takdir ada 2 macam, ya. Yang pertama takdir mubram. Yang kedua di sini ada takdir mu'alak. Ya, takdir mu'alak yang kedua. Takdir mubram ya, yaitu takdir yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yang pasti itu akan terjadi, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Takdir seperti apa? Ya, takdir kematian, takdir kelahiran, dan takdir hari kiamat. Itu yang tidak bisa diubah manusia karena itu sudah paten. Ya, itu dinamakan takdir mubram. Ya, yang kedua, takdir mu'alak. Ya, takdir yang sudah ditentukan Tuhan, ya, yang bisa merubah, ya, atau menggantungkan usaha atau ikhtiar manusia. Ya, jadi takdir itu bisa berubah karena usaha dan ikhtiar kalian. Ya. Takdir apa? Takdir kesehatan, ya. Yang kedua, takdir kesehatan, takdir yang namanya rezeki, ya. Dan juga takdir yang membuat kalian bahagia. Nah, jadi kalau rezeki, kesehatan, bahagia itu bisa berubah. Yang nggak bahagia bisa bahagia. Yang tidak bahagia bisa bahagia, yang sakit bisa sembuh. Yang nggak ada rezeki jadi ada rezeki. Dengan takdir mu'alak.
dengan usaha dan ikhtiar kita itu akan bisa berubah. Jadi jangan pernah mengutuk diri sendiri untuk wah saya ditakdirkan miskin Ki Macan, gak perlulah banting tulang lagi, salah. Itu orang males gue. Itu salah. Kita masih bisa merubah takdir buruk kita menjadi baik dengan berdoa. Betul. Ya. Jadi doa itu bisa merubah takdir buruk kalian. Ya. Jadi apabila awalnya kalian takdirnya buruk, bisa jadi baik dengan kalian berdoa, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa ya Allah, sehingga Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk itu. Tapi takdir tidak bisa merubah doa. Noten ya, kayak gue dengarnya Ya, jelas. jangan sampai kalian diselisihkan oleh jin atau iblis ya, setan, untuk menyesatkan kalian supaya kalian tidak mau berdoa. Nah gue, itu yang salah. Nah, makanya semua media-media saya ini ya, Harus ada doa. harus ada doanya. Betul. Libatkan nama Tuhan dalam ibadah kalian, dalam pekerjaan kalian. Karena apapun yang buruk nanti akan terhapus oleh doa-doa kalian. Gitu ya Ki ya. Waduh, kita dengerin pentingnya sebuah doa yang harus dipanjatkan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini, apapun itu agama kalian ya, Rek, ya. Jangan sampai kita tuh lepas doa, karena maha segala-galanya itu Tuhan ya, Rek, ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Jadi sudah ingat dan paham ya untuk kakak-kakak semuanya. Ki Macan memberikan nasihat supaya kita itu terus semangat, karena kembali lagi perjalanan kehidupan kita kan yang pasti kita ingin sesuatu hal yang baik. Hidup pun juga butuh materi. Dapatnya materi itu ya harus dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur, sabar, konsisten itu tadi ya Ki ya. Karena kembali lagi kalau kita mendapatkannya dengan cara yang baik, itu pun juga akan membawa kebaikan. Tapi kalau kalian dapatnya dengan cara yang tidak baik, seperti tukang korupsi yang sekarang marah di TV-TV, ya tobat toh ya. Nggak heran apabila kalian kasih makan sana anak kalian dengan uang-uang korupsi, nanti anak kalian jadi bandel. Iya. Ya Ki ya. Dan akhirnya apa? Kamu akan ngeluh di masa tua kalian, punya anak udah di sekolah-sekolahin tapi mendoakan saja tidak bisa. Kok kerja juga nggak bisa ya? Nah, gue akhirnya introspeksi, kok kasih makan anak kalian pakai dengan uang apa itu? Ya, karena hukum karma itu, nah hukum alam semesta tidak bisa ditawar-tawar. Oke ya. Betul. Baik, terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir, ini momen spill untuk media-medianya Ki Macan ya. Semua media-medianya Ki Macan ini harus diisi dengan doa-doa terbaik kalian. Apapun itu agama kalian, Ki Macan tidak membedakan mau kalian agama A, B, C dan D, itu nggak ada masalah. Yang penting kalian percaya sama Tuhan kan? Ya, oke ya. Medianya Ki Macan tidak untuk si sekte anggota satanik ya, karena nggak percaya sama Tuhan. Tapi kalau si sekte yang mau tobat ya monggo silahkan. Halo sebentar ya, baik. Dan ini untuk medianya Ki Macan yang untuk menjaga sebuah kesehatan ya, Rek ya. Ki liatin. Nah, botol infus biokristal spiritual. Nah, ya. Ini harganya pun mahal ya, tapi juga mahal relatif ya kita. Tapi manfaatnya yang paling terpenting, karena ini beli sekali bisa dipakai seumur hidup, asal tidak kalian pecah noy. Dijaga baik-baik ya Ki ya. Nah, untuk pemakai botol infus kesehatannya Ki Macan yang apabila batu kristalnya sudah mulai mengecil, itu tidak ada masalah ya Rek ya. Itu masih bisa digunakan. Nah, karena dimana batu kristalnya ini lama-kelamaan dia pasti akan mengikis, akan menjadi kecil gitu ya, karena ada saudara tak terlihat yang akan membantu untuk men-scanning doa-doa kalian yang dimasukkan ke dalam air di botol infus biokristal. Ya, sayangin kesehatan kalian, karena ingat investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Betul. Jadi apabila kalian sehat, kalian bisa bekerja dengan baik, ya, berkumpul dengan keluarga dan hidup bahagia. Alhamdulillah. Ya, jangan sampai pada saat sakit sibuk cari obat. Betul sekali, kesehatan itu pasti yang paling penting ya. Mau kalian rezeki di depan mata, tapi kalau kalian tidak sehat, ya kalian tidak bisa meraihnya. Betul. Jadi sangat penting ya, botol infus kesehatan ya biokristal spiritual ini tidak hanya untuk penyakit medis, non medis pun juga ya Ki ya. Terutama apabila kalian sedang diserang yang namanya teluh pelet guna-guna dari mbah dukun negatif yang kurang ajar gitu ya. Nah,
pakaian ini bisa membantu untuk pengobatan di dalamnya. Ya Ki ya. Nah, botol infus biokristal spiritual media pun Ki Macan kalian bisa dapatkan melalui admin 1 dan admin 2. Nah, kira ya maharnya Rp1.250.000 belum termasuk ongkir. Nah, kalau sudah, ayo kakak-kakak semuanya, para subscribernya YouTube Pintu Misteri yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update setiap hari untuk video-video. Jadi para subscribernya YouTube Pintu Misteri yang belum mengikuti, ya monggo buruan ikuti, dan jangan lupa bagikan video-video yang ada di Facebook, ada di YouTube, ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya, agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana mendapatkan manfaat dari ramalan dan penerawangan Ki Macan. Dan kagem sedoni pun kakak-kakak yang ingin tahu media-medianya Ki Macan, monggo buruan bisa dilihat di sini. Niki untuk media-medianya Ki Macan lengkap dengan nomor telepon admin akun resminya admin 1, admin 2 dan admin 3. Dan untuk transaksi yang melalui admin itu hanya melalui satu bank saja, itu Bank BCA, nomor rekeningnya 36313669994 atas nama Slamet Haryadi. Nomor rekening Pintu Misteri hanya satu saja, nggak ada yang lain-lain. Jadi kalau ada orang di luar sana mengatasnamakan Pintu Misteri tapi nomor rekeningnya itu beda, tidak 36313669994 BCA atas nama Slamet Haryadi, ya jangan diikuti rek ya, karena kami pastikan itu bukan dari tim Pintu Misteri. Untuk toko online, nah untuk toko online hanya ada di Shopee saja, nama tokonya Pintu Misteri. Nah, dan jangan lupa wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia NKRI harga mati. Iya, untuk saudara-saudara di luar sana ya, apabila kalian sedang mengalami permasalahan kerejekian ya, dan juga keuangan lagi seret-seretnya nih ya, banyak kan di luar sana orang-orang yang iri, sirik, dengki, karena itulah sifat dasar dari manusia. Jadi saya sarankan untuk saudara-saudara di luar sana ya, ada dua media di sini, minyak kenanga dan minyak gandala ya. Tapi kalau untuk minyak kenanga ini dikhususkan untuk menarik rezeki, yaitu uang. Kalian bisa gunakan minyak kenanga, ini khususkan untuk menarik rezeki uang. Tapi kalau untuk minyak gandala ya, ini bisa kalian tarik rezeki keuangan, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati dan pikiran, dan keselamatan. Ini gunakan minyak gandala ya, ada dua fungsi ya. Untuk minyak gandala ya, kalau minyak gandala ini persyaratannya nama lengkap dan tanggal lahir ya. Tapi kalau untuk minyak kenanga, persyaratannya nama lengkap, tanggal lahir dan hari lahir. Itu harus klop. Karena buat apa? Untuk saya selaraskan si pemakainya nanti. Gitu ya, ya. Nah, silakan untuk minyak gandala kalian bisa menghubungi di admin 3. Kalau untuk minyak kenanga bisa menghubungi di admin 1 dan admin 2 untuk proses seleksinya. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kamu berani mengambil keputusan, percayalah, kamu sudah bertarung hebat dengan isi kepalamu. Gitu ya Ki ya. Kalau sudah diambil sebuah keputusan, wah, harus bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil ya Ki ya. Karena setiap keputusanmu itu akan ada resikonya sendiri. Semua ya, semua keputusan akan membawa sebuah resiko. Matur nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.